Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengetengahkan, yaitu terkait dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, yang karya besar dari yaitu Profesor Ahmad Baikuni MSc PhD. Dalam bukunya bahwa beliau membahas masalah ilmu pengetahuan dalam kaitan dengan ajaran Al-Quran. Dalam menghadapkan pemikiran yang melandasi segenap usaha dalam lingkup ilmu pengetahuan atau sains, serta berbagai konsepsinya pada ajaran agama Islam khususnya yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, akan menggunakan beberapa ayat yang relevan dengan pengembangan sains, dalam hal ini fisika itu sendiri. Di samping itu, beliau perlu mengingatkan bahwa seperti bidang sains lainnya, fisika berusaha mengungkapkan sifat dan kelakuan alam pada kondisi tertentu, misalnya dengan melihat respon atau reaksi dari sebagian alam di sekeliling kita jika kita bertindak terhadapnya. Air hujan yang terkena sinar matahari tampak mengeluarkan uap. Udara dalam ruang tertutup yang diperkecil volumenya dengan paksa menunjukkan kenaikan tekanan dan sebagainya. Kelakuan alam juga dapat ditilik dengan pengamatan di luar laboratorium, misalnya pada gerak planet di langit, terjadinya gerhana bulan, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambakan diri kepadanya, bagaimana ayat surat 56 surat Az-Zariyat, manusia memerlukan pangan untuk hidup, sandang untuk melindungi diri dari suhu alam di sekitarnya, dan papan demi keselamatannya dari gangguan makhluk lain di tempat itu. Usaha-usaha untuk memperoleh pangan, sandang, dan papan dapat kita maklumi, dan untuk itu manusia diberi akal dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi, sebagaimana tercantum di antara dalam ayat 165 surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain beberapa tingkat, untuk mengujimu atas apa yang telah diberikannya kepadamu. Sehubungan dengan peranannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi itu, manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan sebagaimana tersurat dalam ayat 77 surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan raihlah kebahagiaan akhirat dari apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah melupakan bagianmu atau mengabaikan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berbuat kerusakan. Ia diarahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan nasibnya di dunia. Sehubungan dengan perintah ini, sebaiknya kita ingat sabda Rasulullah SAW, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma ma'am fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia,
maka ia harus memiliki ilmunya. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, ia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin meraih keduanya, maka ia harus memiliki ilmunya, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Petunjuk ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk hidup di dunia, manusia menguasai ilmu keakhiratan dan ilmu keduniaan yang diperlukan. Sebagai penguasa, manusia boleh memanfaatkan alam di sekelilingnya bagi kelangsungan hidupnya, namun tidak boleh merusaknya. Ia bertanggung jawab atas pelestariannya. Oleh karenanya, ia tidak dapat berbuat lain kecuali harus mengahlikan diri dalam mengelola alam sekitarnya. Sedangkan untuk memperoleh kemampuan itu, ia harus mengenal alam lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Manusia harus sering mengamati alam sekitarnya serta mengingat-ingat gejala yang ia lihat pada pengamatan itu. Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran sehubungan dengan keharusan manusia untuk mengenal alam sekelilingnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan dalam ayat 101 surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, periksalah dengan nazar apa-apa yang ada di langit dan di bumi, agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Di sini saya pergunakan kata memeriksa bagi kata-kata unzuru karena pengertian nazar dalam ayat tersebut mengandung perintah untuk melihat, tidak sekedar untuk melihat saja dengan pikiran yang kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kuasaan Tuhan Yang Maha Esa serta makna gejala-gejala alamiah yang teramati. Hal ini akan tampak jelas lagi jika kita ikuti teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 17-20 dalam surah Al-Ghashiyah yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melakukan nazar pada serta memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana mereka tegakkan, dan bumi bagaimana ia dibentangkan. Dari 4 ayat yang tersebut terakhir ini nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingannya lebih lanjut di dalam Al-Quran dengan memberikan contoh apa saja yang dapat diamati dan untuk tujuan apa pengamatan itu dilakukan, agar manusia dapat mengenal baik lingkungannya itu. Dan ini pula lah yang dilakukan orang dalam fisika atau pengembangan sains pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana gejala-gejala yang disebutkan itu berlangsung. Karena alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya seringkali dinyatakan sebagai ayat-ayat Allah, maka memeriksa, meneliti, atau menazar kosmos atau alam semesta dapat diartikan sebagai membaca ayatullah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pada umumnya merupakan garis-garis besar saja. Setelah observasi dengan teliti apa saja yang harus diperhatikan agar orang dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan bagaimana yang terkandung di dalam 4 surat Al-Ghashiyah itu. Di dalam Al-Quran sendiri petunjuk itu dengan jelas dinyatakan dalam ayat 49 surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran.
Dan tidak salah pula perlakuan para ahli fisika dalam menangani masalah proses-proses alamiah itu. Mereka mengadakan pengukuran atau besaran-besaran fisik sistem yang diteliti, seperti panjang, lebar, tebal atau tinggi, berat, suhu, jarak, kelajuan, perlajuan, kekakuan, dan sebagainya. Jika ada kaitan antara besaran fisik yang satu dengan lain, maka hubungan ini dapat dinyatakan dalam perumusan matematik. Selanjutnya ditekankan di dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nahl, pentingnya peranan pikiran kritis dan penalaran yang rasional ini bagi pengungkapan kelakuan alam semesta. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berfikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan bagimu dengan perintahnya. Sebenarnya pada yang demikian itu terdapat ayat Allah bagi kaum yang menalar. Alam semesta dan proses-proses di dalamnya yang pada kedua ayat tersebut di atas dikatakan sebagai ayatullah itu dibaca oleh para pakar fisika dan kelakuan alam yang mereka temukan. Sebagai kesimpulan umum yang mereka namakan hukum alam. Bagi ilmu muslim, hukum alam itu tidak lain adalah segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullah yang diberlakukan pada alam semesta. Sesaat setelah itu diciptakan untuk diikutinya, bahwa seluruh jagat raya berjanji untuk mentaatinya dapat kita baca dalam ayat 11 surat Fussilat. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Dalam pada itu dia mengarah kepada langit yang penuh embungan. Lalu dia berkata kepada langit dan kepada bumi, silahkan kalian mengikuti petunjukku dengan suka hati atau dengan terpaksa. Mereka menjawab, kami ikut dengan taat. Sebagai contoh daripada ketaatan alam itu dapat kemukakan apa yang terkandung di dalam ayat 74 surat Al-Baqarah yang menyatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Yang artinya, padahal di antara batu-batuan itu sungguh ada sungai-sungai yang mengalir daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah sehingga mata air keluar daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti sunnatullah. Dan dalam kasus terakhir, peraturan itu adalah hukum gravitasi yang menyebabkan semua benda di bumi memiliki berat, yang memaksa air mengalir ke laut dan bulan mengelilingi bumi dan sebagainya. Di dalam contoh ini memang saya sengaja menonjolkan hukum gravitasi sebab ia adalah hukum alam yang melukiskan sunnatullah, yang mengatur gaya tarik antara dua benda yang dipahami orang pertama kali dan dapat dirumuskan dalam bentuk matematis melalui kelistrikan dan kemagnetan. Namun ia adalah gaya terakhir di antara keempat gaya yang diketahui manusia berperan dalam alam nyata.
yang hingga sekarang belum berhasil dipersatukan dengan gaya elektronuklir, yaitu persatuan gaya elektromagnet, gaya nuklir lemah dan yang kuat. Sekian tentang lingkup kegiatan dalam fisika dan pemikiran yang melandasinya yang telah kita hadapkan pada ajaran-ajaran Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.